Kemudian yang berwarna biru atau daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ini disebut juring. Hai semua, bersama Oma Belajar Solution, solusi mudah belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan video menarik lainnya dari Oma Belajar Solution. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lingkaran pada bagian yang pertama, yaitu mengenal unsur-unsur lingkaran. Setelah menonton video ini, nanti kalian diharapkan bisa memahami konsep lingkaran, kemudian memahami unsur-unsur lingkaran, dan menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semua berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Di sini terlihat bahwa kumpulan titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Ada garis A, garis B, dan garis C. Itu masih banyak lagi garis yang bisa dibentuk sebagai jarak antara kumpulan titik-titik di tepi lingkaran dengan titik O. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama, titik pusat. Titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian unsur yang kedua yaitu jari-jari. Garis OA, OB, OC, dan OD disebut dengan jari-jari lingkaran, disimbolkan dengan huruf R kecil. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu diameter. Garis AC disebut dengan diameter atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari. Kemudian yang berikutnya adalah busur. Garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Pada gambar di samping ada dua buah busur, yaitu busur AD sebagai busur minor sekaligus busur AD sebagai busur mayor. Busur mayor yaitu jika panjangnya atau besarnya lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan busur minor yaitu busur yang kurang dari setengah lingkaran. Jika dalam soal tidak disampaikan mayor atau minor, maka artinya busur yang ditanyakan adalah busur minor. Kemudian unsur yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Misalkan ini ada titik A dan ada titik B. Kemudian yang berwarna hijau adalah busur. Garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur disebut tali busur. Yang berwarna biru namanya adalah tali busur.
Kemudian ada 2 titik lagi, C dan D. Ada titik C dan D. Ada busur yang berwarna biru, kemudian dari ujung busur tersebut ditarik sebuah garis berwarna merah. Ini juga dinamakan tali busur. Sekaligus tali busur ini dinamakan diameter. Jadi diameter merupakan tali busur yang paling panjang dari sebuah lingkaran. Unsur yang berikutnya, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Ada titik A dan titik B. Kemudian dibuat sebuah tali busur dan dibuat sebuah apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Disimbolkan dengan notasi tegak lurus atau siku-siku. Kemudian unsur yang berikutnya adalah juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Ini jari-jari dari titik O ke B, dan ini juga jari-jari dari titik O ke A. Atau garis OB merupakan jari-jari dan garis OA juga merupakan jari-jari. Kemudian yang berwarna biru atau daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari ini disebut juring. Yang berikutnya yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Ini ada titik A, kemudian ada titik B. Dibuat sebuah busur AB, kemudian dibuat tali busur AB, dan warna merah itu merupakan tembereng, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Itu tadi unsur-unsur dari lingkaran yang telah kita pelajari bersama. Supaya kita lebih paham, mari kita bersama latihan. Jika terdapat sebuah soal seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri dan ada soal di sebelah kanan, mari kita jawab bersama. Yang pertama, garis AB. Kita perhatikan terlebih dahulu, ini namanya apa ya garis AB? Ada yang ingat? Ya, namanya adalah diameter. Kemudian soal nomor 2, daerah arsiran. Jadi ini daerah ya. Arsiran yang ditunjukkan huruf P disebut, ada yang ingat? Bentuknya seperti pizza? Iya, namanya adalah juring lingkaran. Kemudian yang ketiga, garis OA, OC, dan OB disebut apa? Iya, adalah jari-jari. Perlu diingat ya, semua panjang jari-jari itu panjangnya sama. Kemudian lengkung CB. Mana lengkung CB? Sudah kelihatan lengkung CB disebut apa? Iya, namanya adalah busur lingkaran. Kemudian garis OB, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Apa itu namanya? Yaitu apotema. Oke, tepat sekali. Kemudian soal nomor 6, daerah arsiran yang ditunjukkan huruf R. Apa itu namanya ya? Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur dinamakan tembereng. Oke, tepat sekali. Kemudian yang berikutnya, titik O disebut, ini mudah nih, titik O disebut adalah titik pusat lingkaran. Tepat sekali. Dan yang terakhir, garis AC dinamakan apa ya? AC. Ingat? Iya, namanya adalah tali busur. Demikian materi pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video menarik lainnya dari channel Omah Belajar Solution. Solusi mudah
belajar di rumah.